A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang dingin ya Pak ya, Bu. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir, bisa bermuajahah untuk bersama-sama bersilaturahim, bertalabul ilmi, menabung sedikit demi sedikit amal soleh. Semoga menjadi wasilah Allah layakan mendapatkan ridho dan rahmat serta maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan pada baginda Rasul habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang tentunya senantiasa berharap dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Daramang ibu bapak sadayana. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas sudah memberikan kesempatan dan pagi hari ini saya diminta oleh Pak Ustadz Koko di masjid sana, saya di sini. Jadi berbagi-bagi katanya. Ya, Ibu, Bapak, saat dulu pertama kali muncul obat-obatan, kalau sakit kepala biasanya membeli obat semacam Paramek. Awalnya cuma 1 butir, tapi sekian tahun mengkonsumsinya, kadang ada orang yang mengkonsumsi sampai 2 butir, 3 butir, dan ada juga yang overdosis. Secara logika bahwa yang namanya sakit kepala kemudian makan obat akan sembuh. Ada juga orang yang pergi ke alternatif sakit tertentu. Urang oge cager di ditu mah, ditoel wungkul oge cager. Tapi ketika datang orang lain ke situ tidak seperti orang yang pertama. Secara logika bahwa dengan penyakit yang sama dan sama-sama manusia akan sembuh. Tapi kenyataannya kenapa enggak? Gitu. Ada juga orang yang berkata sampai ada lagunya Kupu-kupu Malam dengan dalihnya ya ini sudah takdir saya meureunnan gitu. Sampai kemudian terjadi penyakit dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bersikeras dan menghakimi secara radikal dan sebagainya sampai kemudian timbul rasa sakit hati dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak, dalam kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang qada, qadar, takdir dan juga ikhtiar dalam perspektif Islam dan sains. Jadi kalau agama sifatnya dogmatis harus diterima, tapi bersyukur kita berada di dalam agama Islam yang walaupun itu adalah dogmatis, daek teu daek, ngarti teu ngarti kudu diterima. Tapi agama Islam sampai detik ini sejak dimunculkan turunnya Al-Quran justru sains ilmu pengetahuan makin maju. Karena logikanya tetap ada dan bisa masuk dan juga terbukti sampai saat ini. Gitu. Jadi ini ada aspek sainsnya, ada aspek tauhidnya. Baik, kita akan mulai. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya'lamu mengetahui ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tajdad. Jadi Allah
mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Nah, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Bertambah makanya dalam bahasanya dalam surat Quran surat Luqman, wahnan ala wahnin. Bertambah-tambah ukurannya, bertambah-tambah beratnya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu indahu, di sisi Allah lah, bimiqdarin, ada ukurannya. Nah, habat anu hamil teh perempuan, lain laki-laki. Karena ternyata tingkat kesabaran perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, bet anu ngalahirkeun teh perempuan, bukan laki-laki. Ternyata secara sains jelas ditemukan bahwa yang namanya otak perempuan ada sebuah titik otak yang memiliki sifat suka mudah lupa. Teu kabayangnya banyak lamun istri orang tidak diberikan anugerah otak ada yang mudah lupa keur ngalahirkeun. Cek sains kalau melahirkan itu sakitnya seperti dihunus dengan pedang kurang lebih 40 sampai 50 pedang dan dicacah sekaligus terus-terusan. Tapi nahabet daekeun deui hamil deui gitu. Poho deui kana nyerina ngalahirkeun. Tah, maka disinilah yang disebut dengan bimiqdarin, dengan ukurannya. Ya, ayeuna balikeun Bu, seorang suami, anak-anak batur, papangihna oge udah gede, unggal bulan ATM dimenta ku istri, aya budak titah nganapkahan, nah habet daek, ok mas tur neangan duit, nah habet daek mas, anak-anak batur, istri teh kan anak batur, anak orang lain. Nah, bet dadae kanan gitu. Kenapa mau ngurus anak orang lain? Kan capek. Udah dapat uang, kenapa dikasihin ke istri? Nah, karena ternyata di situ pun ada kekuatan yang disebut dengan akad, menerima lillahi ta'ala, bahwa ketika saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian dibayar tunai, maka saat itu Allah menetapkan kunci di dalam hati seorang suami yang benar untuk apa? Untuk menjadikan dia sebagai pemimpin dan merasa bahwa dia harus menjadi imam, dia harus menafkahi keluarganya. Ukuran-ukuran ini tidak masuk Bu di logika orang sains. Pun lanceuk S3-na di Jepang. Neraskeun postdoc ka Jerman. Naon anu terjadi? Ayeuna di Jepang lebih baik seorang laki-laki membeli robot wanita untuk menjadi pasangannya. Alasannya apa coba Pak? Cenah lamun capek tos di kantor, hoyong main, tinggal tombol on di ieukeun on off listrikna. Terus bersenggama dengan robot tersebut, geus capek pareuman deui. Berbicara seperti manusia, Pak. Emosinya ada, ngobrol. Ngan lamun geus hoream urusan ngobrol, pareuman we. Ari jalmi can ge nepi kana panto. Assalamualaikum. Pah, cair teu bonus teh, kan gitu. Pah, meunang duit teh? Henteu. Wah, tutupkeun pantona, kamar dikunci. Karena apa? Mereka berpikirnya hanya logika. Tidak ada iman di dalamnya. Nah, Islam hadir untuk menjadikan bagaimana ketika di sini digambarkannya seorang perempuan yang kandungannya itu kurang sempurna dan bertambah-tambah ukurannya. Ingat, ada ukuran yang telah Allah tetapkan. Ayo kieu cek logika nyebutnya, lamun seorang perempuan hamil, maka apalagi suaminya misal pengen anak laki-laki,
Kalender Cina geus dilaksanakeun. Cuk dokter kudu asam basa geus dilaksanakeun. Ari pas lahir perempuan, cek logika manusia, nah habet kieu. Nah, nanti akan ketemu bahwa ternyata di situ ada sisi ukuran Allah yang disebut bimiqdarin, ukuran Allah barangkali bahwa takdir Allah, kenapa kita dikasih anak perempuan semua, cek ukuran Allah, kita tidak bisa atau tidak akan bisa amanah kalau dikasih anak laki-laki. Kalau ini tidak diyakini sebagai takdir yang Allah telah kodarkan untuk diri kita dan keluarga kita, maka yang ada suami nyalahkeun pamajikan. Cek suami, goreng pi anakan teh, awe deui, urang mah hayang lalaki, batur nonton bola. Ku sabab saking hayangna lalaki, budak awewe dipake carana kolor. Pake kaos pondok, buukna puruntul seperti ini, nanaon seperti lalaki, jadi awewe juga lalaki. Dan tidak ada ibu bapak, secara genetik tidak ada yang namanya banci, tidak ada. Tapi yang ada adalah secara sosial, secara psikologi adalah tuntutan orang tua nu pengen jenis kelamin tertentu sehingga diperlakukan anaknya seperti yang dia inginkan. Hegue ari awakna awewe perilakuna jiga jalu. Atanapi sebaliknya awakna jalu perilakuna jiga awewe. Boga anak lalaki kabeh hayang boga awewe, ngadak-ngadak ibuna make kerudung. Dede sini dulu. Ih, jangan kamu meni geulis dipakekeun kerudung. Ih, kamu aya tukang dagang. Dek, lamun make awewe kamu awewenya tingali meni geulis pake rok gitu. Ternyata hari demi hari itu kita tidak menyadari bimiqdarin. Kita tidak mengimani adanya takdir yang Allah berikan. Baik, kita masuk. Ada yang disebut dengan qada, ada yang disebut dengan qadar. Qada adalah kepastian. Arti katanya dasarnya adalah 1 hukum, 2 kepastian, 3 ketetapan, 4 perintah, 5 kehendak, 6 pemberitahuan, 7 penciptaan. Jadi kalau seseorang sudah lahir sebagai seorang perempuan, maka berarti hukum yang tertera pada dia adalah hukum perempuan. Kepastian yang ada pada tiluhur seusap rambut nepi ka handap saibas dampal itu adalah perempuan. Bu, Pak, ayeuna dengan dunia metroseksual, lalaki ngejim, ieu-na ngaburahol jiga istri. Ngejim. Ka dieu ate teh di backstage mah duduk teh kieu. Ari awak perkasa. Kenapa itu terjadi? Karena tuntutan metroseksual itulah yang membuat orang ingin menjadi seseorang pribadi atau fisik yang lain, tidak sadar bahwa hukum yang ada pada dirinya adalah misal laki-laki, kepastian yang ada di luhur sausapan sampai ke handap saibas dabal adalah laki-laki. Kalau ada orang berkata, Allah teh tidak adil. Saya teh terjebak dalam tubuh seorang laki-laki. Sebenarnya mah aku mah perempuan. Tapi Allah salah menakdirkan aku. Akhirnya apa? Melehoy kieu. Aya kumis di obatan nepikeun ka terjadi tumbuh kumis. Punya alat kelamin gini sebagai laki-laki disuntik hormon perempuan nepikeun ka ngolapes ka handap eueuh gunana. Bahkan teu puas didinya nepikeun ka dipotong, disunat, dijadikeun nu tilasna kan gini ya Bu. Kan penis teh gini sampai ke bawah ke pangkal anus. Da teu puas, da cenah merasa bahwa saya mah terjebak dalam tubuh laki-laki.
dok tolong pangmotongkeun, dipotong nepikeun ka akarna, tumbuhlah bekasnya ada lubang. Tuh kan aku perempuan sejati, kata dia. Teu cukup ieuna datar, disuntik silikon jadi kayak perempuan. Kikituan atuh gaya akulah perempuan. Tapi ingat yang namanya kodo, yang namanya kepastian, lamun di ditunya laki-laki, kepastiannya laki-laki, moal pernah aya anu transgender ngandung. Moal aya transgender bisa hamil. Rek hamilna belah mana coba Pak? Orokna rek tuna di mana? Boro-boro orokna, sel telurna diproduksi di belah mana? Kan Pak ari istri mah aya ovarium, misalkan sel telur unggal bulan keluar, pamegat ngagantung di luar. Namanya biji zakar, ngasilkan sperma. Biji zakarna ge geus dipotong, dipiceun. Boro-boro sel telur, sel sperma wage moal aya. Jadi ibu bapak, lamun anu transgender mah anu ti laki-laki ke perempuan, yang disebut punten ya, yang disebut dengan kenikmatan seksual laki-laki itu kan ujung penis diantaranya. Karena di situ sangat sensitif. Ayeuna etana dipiceun, teuing belah mana kenikmatanana. Maka ketika kita mengatakan kita melihat bahwa kodo adalah hukum, kepastian geus ditetapkeun, geus diperintahkeun salatna ibadahna naon ge laki-laki, kalau perempuan adalah perempuan, maka kehendak Allah menetapkan diberitahu, hei matak aya kumisan oge, meh aya istilah kumisna tipis ngejepat lir ibarat sang Arjuna, kan gitu. Mun perempuan jangkis menigelis, rambutna terurei, lamun nyebut calanya teh sayang. Ieu ku bapana dicepakeun, sa can angeus. Geus kaburu beak manten buukna, hei sa henteu sayang teh gitu. Karena memang itulah ketetapan pemberitahuannya, bentuk kelaminna kitu perempuan, bentuk kelaminnya kitu laki-laki. Dan ingat, kepastian ini telah Allah ciptakan. Lamun aya anu hoyong transgender, maka yang harus diistighfaran pertama adalah satu orang tua, karena pangkalnya dari orang tua. Yang kedua dari lingkungannya. Yang ketiga adalah pribadi orang tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, ketentuan atau ketetapan Allah yang dari sejak ajali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Rek baik, rek buruk, rek pahit, rek peuheur, rek hidup, rek mati dan lain sebagainya, cik Allah kudu kitu nya kitu. Bu, lamun usaha hasilnya berbanding lurus dengan usahanya, apakah yang usaha keras itu selalu hasilnya besar? Tidak. Sok punten ya, misalkan ada mahasiswa ke rumah gitu Bu ya. Nah kata tetangga saya begini, cenah Pak Ustadz, resepnya jadi dosen mah tanda tangan kabayang amplopna sabar hiji cenah kitu kira. Cek abdi teh, Pak, emang ari mahasiswa ka rumah kudu mere amplop? Enggak, Pak. Itu mah tugas saya melayani, ya silahkan. Dilayani ya sudah, pulang ya pulang gitu. Genahnya cenah. Jadi orang kampus mah tinggal tanda tangan cair. Emang semudah itu? Ibu, Bapak, ada misalkan ya mahasiswa yang dibimbing nepikeun ka beres, sudah beres, kemudian datang assalamualaikum Bapak terima kasih dan sebagainya, pulang, selesai. Ada yang ditulungan nama sautik, ya Allah, nepikeun keluargana datang dan sebagainya, menerima kasih dan bahkan di kampung mah pernah Bapak aya nu mawa hayam pelung sagala, lain HP, hayam pelung nu kitu. Eta mah nepi ka bingung, ya Allah ibu kenapa kayak gini?
Pun demikian, lamun usaha akan selalu berbanding dengan hasilnya, merenupang capena saha anu macul, anu ngadodorong roda tigang ka gang, pan capek, keringatnya sabujur-bujur cek orang Sunda mah. Meren duitna menang sakarung parena, hargana murah. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa cek Allah ketetapanana kudu A tarimakeun A. Cek Allah ketetapanana B tarimakeun B. Jangan sampai ibu berkata begini, pah boanya jodoh mamah teh lain papa sebenarnya nama. Hus, nah habet kawas gitu. Udah kabayangkeun ku mamah teh baheula teh nya primadona di komplek atau di kampung mamah teh. Mamah teh panggeulisna. Jiga nanya lamun suami mamah teh bunghar kasep. Jiga na mamah teh wah geus jadi selebriti, talamun aya pamajikan ngomong gawas kitu, eta teh sadar kana kodok ti Gusti Allah. Atawa sok kieu, kadang-kadang aya ibu-ibu naros kieu, bapak-bapak sok kieu. Lain aiwannya ari jadi istrinya kudu kurang sabar kumahanya cenah. Dilayanan enggeusna salaki teh, dipangmasakeun enggeusna. Tapi kadang-kadang mah aiwan cenahnya salaki teh meuni teu nyebutkeun nuhun-nuhun acan cenah. Tah eta teh kode apa? Minimal nuhun bebeb kitu tah. Da cenah ibu-ibu teh banyak yang tersakiti oleh bapak-bapak teh gara-gara ari kabatur mah cenahnya mang nyokotkeun teu pira, mang nyokotkeun sendal. Duh, ceuk nuhunnya ari ka pamajikan batur. Ai pamajikan solangan cenah, geus mang nyusuhkeun ti isuk, geus mang masakeun ti isuk, geus sagala beak nepi ka peuting dihudangkeun ge hudang. Da sugan cenah nyebutkeun nuhun atas salaki. Cek abi teh sok kieu kadang-kadang abi ka pon bojok kieu. Say ari suami manya justru yang tidak diucapkan tuh hati nama ngaduakeun luar biasa. Ari batur mah saking we meh ditulungan deui nyebutkeun nuhun sateh. Oh gitu aya. Da batur mah nyebutkeun nuhun sateh saking ku jarang meh ditulungan deui. Ari suami mah leuwih-leuwih ngaduakeunana dina hate. Usaha leuwih non rajin karena melihat apa yang dilakukan oleh istri. Oh, cenah gitu. Tapi kadang-kadang memang istri teh minta diterima kasih, Pak. Gitu. Ketika kita meyakini adanya qada, setelah kita berusaha semaksimal mungkin apa yang harus bisa kita lakukan, maka akhirnya ikhlas menerima. Ku terima engkau dengan ikhlas gitu. Bukan lagu nanti bukan ku terima dengan ikhlasnya naon. Aku lepas dengan ikhlas lagu nama. Tapi bukan jodohnya tapi amal yang dilakukannya. Itu qada. Geus teu bisa dikitu di kieu. Aya anu berobat, ibu bapaknya aya anu berobat. Cek batur kaditu urang mah cager. Di jabanan kaditu teu cager. Cek batur kadieu cager. Kadieu teu cager keneh wae. Cek batur kudu kadieu batur mah cager, urang teu cager keneh. Tah di dieu yang disebut dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Da geuningan Nabi Ayub oge dengan sakitnya cek Allah can waktuna teu aya mah panyawatna masih bertahan. Nah, ketika ada kesulitan, kasusah, ketidaknyamanan di dalam rumah kita dan sudah kita maksimalkan cek ajengan kudu maca ayat kursi 1000 kali dibaca ayat kursi. Cek ajengan kudu baca ya Allah ya Rahman subhanallah walhamdulillah walillahil akbar 1000 kali di jabanan. Tapi hirup abdi kieu keneh. Lamun urang yakin aya qada ti Allah berarti sangsarana urang akan menjadi pelajaran bagi siapa? Minimal bagi anak kita. Abi naros ibu bapak kapun anak. Teteh kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi pengusaha. Kenapa mau jadi pengusaha tidak jadi dosen? Capek geuning jadi dosen teh. Ayah pergi ke sana, keluar kota ke sini, mama pergi, ayah pergi. Geuningan capek. Pengusaha mah geuning orang lain juga mau dagang-dagang. Enggak tinggal diam. Tuh.
Cek batur mah cek putrana anu babantos di rumah. Jigana ya jadi dosen mah enak ya. Berangkat pakai mobil, pulang pakai mobil, ketemu mahasiswa. Anu salam haji non. Nu kitu tadi ngan salam nanti gitu. Disinilah kita pentingnya mengimani adanya qada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berkata, kayaknya jodoh aku bukan kamu dah. Ari PT kemudian meninggal pasangan teh, nikah jeung nu lain. Tuh, kan cek abi oge, jodoh abi malin anu itu nu ayeuna. Jodoh hakikat nama engke nu bertemu di surga. Matak tong ambek lamun engke di surga teu papanggih jeung pasangan urang, berarti nu di dunia malin jodoh hakiki. Itu mah hanya sebagai pasangan untuk melengkapi dalam kehidupan. Sebagai pelajaran bagi kita menabung amal soleh. Oke. Ada qadar. Ari kodok mah ti ditunang geus kitu kudu kitu, terjadinya juga akan seperti itu, tapi ada qadar yang disebut dengan ketentuan atau peraturan atau ukuran di mana perwujudan daripada qada itu akan dilaksanakan dalam qadar. Jadi orang akan meninggal pasti, tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Maka dalam qadar diterjemahkan mautna rek iraha, carana dengan cara apa, mekanismenya seperti apa. Makanya ketika urusan dengan qadar, ada hadis menyatakan bahwa seseorang itu akan meninggal saat ini, tapi karena dia silaturahim kemudian ditunda jadi besok. Maut nama angger maut, tapi waktunya berubah. Ada yang disebut dengan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Maka tidak sedikit orang mau bepergian sedekah tadinya di sana mau kecelakaan tapi tidak jadi kecelakaannya. Gitu. Tetapi orang kena celaka itu suatu hal yang mungkin sudah ada ketetapannya, tetapi tadinya mau dengan cara di sini, waktunya di sini, jadi dirubah jadi kecelakaannya dengan yang sangat jauh lebih ringan karena sedekahnya tersebut. Nah, maka dengan kita meyakini ada qada dan qadar, kita akan semakin yakin bahwa hidup bukan kita yang mengatur, hidup bukan kita yang memberikan, tapi Allah yang sudah memberikan ketetapannya, baik buruknya, singkat panjangnya, yang penting kita yakini ada qadar yang bisa kita usahakan. Gitu. Jadi ketika semua makhluk hidup ketika sedang, telah maupun akan terjadi, itulah yang disebut dengan qadar. Jadi takdir Allah yang berlaku bagi semua makhluk, baik telah, sedang atau akan terjadi, itulah qadar Allah. Ketetapannya sudah ada, tapi apakah akan bergeser dari yang terlampau atau ke sekarang ke yang akan datang, itulah qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun di dalam sebuah rumah tangga rizki masih belum berkembang, yakini ada qadar Allah, usahakan semaksimal mungkin. Kalaupun tos usaha dur-duran, tos usaha mencari pengobatan ke sana kemari tidak juga sembuh-sembuh, maka yakinilah ada qada Allah yang tetapkan. Minimal Allah menetapkan sangsara di dunia tapi surga di bagian di akhirat. Nah, minimal seperti itu. Ya, itu qada dan qadar. Jadi kalau di sini Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir inna sesungguhnya kulla syai'in, setelah segala sesuatu, khalaqnahu kami yang menciptakan, biqadarin dengan ukurannya. Di sini kita meyakini adanya sejak zaman azali. Nah, yang kemarin disampaikan, ketika bertemu sel sperma dengan sel telur pada hari ketiga setelah bersenggama, bertemu menjadi zigot, oleh malaikat dibawa kepada Allah, ya Rabbi, ini ada calon si fulan dan fulanah,
bagaimana takdirnya, qada qadarnya, maka Allah berfirman, silahkan cek samakan tulisan yang ada di Lauh Mahfuz. Sudah ada, tinggal dicocokkan barcode-nya di situ. Nah, maka dari sini Abu Abdillah beliau menerjemahkan data atau ayat ini, beliau mengatakan bahwa kepercayaan yang dipegang Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya Allah telah mentakdirkan akan sesuatu. Artinya bahwa ia telah mengetahui ketentuan kepastian yang telah mengetahui keadaan dan zamannya jauh sebelum diciptakannya. Kemudian Allah mengadakan sesuatu yang telah ada dan dalam takdirnya bahwa semua itu akan terjadi sesuai dengan ilmunya. Maka tidak ada yang terjadi dari ilmu, kudrat dan iradatnya. Jadi tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan dan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Pun adi Bu bade babar cek dokter cenah geus diusahakeun kitu kieu cek dokter teh mohon maaf mari ini tanda tangan kita laksanakan operasi sesar. Cek ilmu dokter. Kemudian apa? Semuanya disiapkan dan kemudian nelpon ke pun Bapak ka Sumedang. Pak, ti Bekasi mangkaningan. Ieu cenah saur dokter keukeuh kudu dioperasi. Nya, sok tapi wayahna rada perlambat we cenah. Doakeun heula ku Bapak berangkat ka Bekasi. Sambil di jalan ngadoa, ya Allah mun tiasa mah entong dioperasi. Ngadoa terus-terusan. Di ditu sambil persiapan Bu, Pak. Persiapan masuk ke ruangan, perawat menyiapkan alat operasi sesarnya, kemudian pun adi oge tos disiapkeun di meja. Dokter nuju masang sarung tangan, bidan perawat sudah menyiapkan seperangkat alat operasi sesarnya. Dokter menuju ke ruangan, pun adi ngahejeun seketika brol, cek dokter teu jadi. Nggak jadi dok, udah keluar. Tah palebah dieuna bahwa ketika Allah sudah mengetahui dengan kudrat iradatnya, dengan kekuasaannya, cek Allah kudu kitu nya kitu. Tidak bisa kita ngeukehan cek dokter kieu teu jadi hanas rek ngoperasi di ditu teu jadi heuge ka dieu. Tidak bisa dokter berkata begitu karena sudah ada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada qadar dalam bahasa kita lebih familiar namanya takdir. Sampai aya baheula laguna Desi Ratnasari, takdir itu kejam. Kerjaman reformasi gininya nepikeun kudu diganti lagunana teh judulna teh ke reformasi da cenah takdir mah henteu kejam. Nepi ka diganti laguna teh enggak tahu takdir itu pasti kalau tidak salah jadi lagunana teh. Tapi jadi tidak populer da teu ngeunaheun nyanyiikeunana. Nah, ketika kita berbicara takdir, maka ternyata kalau kita berbicara takdir, tadi ada qada, ada qadar. Jadi bagaimana qada dijalankan dengan qadarnya. Ketetapan Allah bagaimana diusahakannya gitu takdir itu. Nah, ketika kita berbicara bahwa takdir Allah itu adalah ketentuan yang dapat dirubah, prosesnya contohnya dari miskin menjadi kaya, malas menjadi rajin, tadinya tidak sehat atau sakit menjadi sehat. Tah, tos aya paguna takdirna, apakah orang ini akan tetap sakit walaupun sudah berobat kemana-mana. Dan itu menjadi pelajaran bagi orang lain bahwa ternyata yang namanya obat bukan hanya itu saja. Ibu, bapak, lamun nuju sakit gigi, obatna ditaplokeun kana gigi, atanapi ditelen heula kalebet. Ditelen pan gigina ge di dieu. Nah, ibu teh teu kieu, obatna ka dieu keun dok lah. Kaplok langsung dina gigi. Henteu, tapi masukkeun heula ditelen kana pencernaan, di pencernaan dicanak ku darah,
ku darah dicandak karena pembuluh darah anu aya di jeung saraf aya dina gigi ceuk eta senyawa tina obat teh euy tong nyeri wae atau tong aung-aungan wae saraf geus lieureun ieu tuan karunya ceurik wae sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Akhirnya naon cek saraf dina gigi teh oke lah kalau begitu damai we. Tapi apakah setiap makan obat sakit gigi langsung damai giginya? Tidak. Geus ku obat ieu, geus ku obat ieu, geus ku obat ieu. Aing huntuk kieu-kieu teh mah dicabut we, dicabut. Aing geus dicabut teh nyeri keneh. Sembuh gigi eta nu gigireunana ku sabab tadi tepan gigi teh kieu dicabut anu ieu nu ieu eueuh batur goyang teh nyeri deui nu ieu goyang deui Gusti ieu huntu kan gitu. Maka kita mengetahui ada yang disebut dengan takdir, ada ketetapan Allah. Bagaimana ketetapan Allah itu dijalankan, diusahakan sehingga hasilnya seperti apa jangan ulah ngananaha Gusti Allah. Bu, dina teori evolusi nya manusia itu ada yang berkerabat dekat. Gen na teh ngan ukur beda 2%. Nyaeta monyet, simpanse. Tapi lamun rek percobaan obat ka simpanse, beak manten simpanse jeung onyetna. Maka dicari deui anu deket kekerabatan jeung manusia. Naon? Tikus. Jadi lamun ibu ningali tikus di rumah tong dicarekan ka bina-bina teuing. Da eta teh berkerabat jeung ibu jeung bapak deket. Kudu kieu, heh besti, lain di tempat ente mah ka ditu gitu. Gitu ulah sia. Udah saat borit kurang ajar, emang iraha sakolana. Ya. Maka akhirnya ditemukan tikus berkerabat dekat. Akhirnya secara profesional maka uji coba obat ka tikus, henteu ka jelema langsung. Ka tikus ibu bapak. Lain ka monyet, da monyet mah hese menghasilkan anak. Hal takdir ini harus kita yakini. Seperti misal, ketika manusia dijadikan di sini alam ajali begitu ya, kemudian dihasilkan yang mananya ada sperma bertemu, kemudian menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu kemudian jadi terbentuk tulang belulang. Tulang belulang ini kemudian dibungkus dengan daging, kemudian terjadi organogenesis, terbentuklah organ-organ yang sempurna. Ti dieu tingali kawas togenya pelentung jadi panangan, ti hanap ti dieu pelentung jadi sampean. Ieu ekorna ekor, ieu ekor. Pan ekor teh panjang kawas kecebong sama kawas buntut sapi sarua, tapi naha jalema pas lahirna ekorna mah mondokan. Nah inilah yang disebut dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, qada, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi takdir bukan qada lagi? Karena ada ketetapan Allah ketika orang tersebut tidak mengkonsumsi yang sifatnya teratogenik, tidak mengkonsumsi misalkan aduh pah jangar geuningan hamil teh punten pameulikeun paramek lah 5 marek dikonsumsi ku bunda sugan leungit jangarna teh dikonsumsi tah obatna teh eta teh teratogenik sehingga anu tadina ekorna rek mondokan akan menjadi pendek di stop oleh obat tersebut sehingga tetap panjang. Maka ditemukanlah manusia berekor. Sars dipayun ekorna dipengker. Ekor ini cungcurungan cek bahasa Jerman nama. Nah bahasa Indonesia nama Mas cungcurungan teh. Tungir bukidul parah deui. Tungir mah hayam mana. Naon atuh Ibu? Tulang ekor. Tulang ekor. Kan tadina teh panjang sama jeung sapi, jeung tikus, jeung besti tadi. Ngan karena kita mah tidak mengkonsumsi yang sifatnya teratogenik yang membuat terstop ari panangan mah tingali tina ieu manjangan sampean mah tina sisi titik ini manjang tapi ekor nu tadina panjang jadi menekan. Tah eta teh takdir qada Allah, ketetapan Allah bersinergi dengan proses yang dijalani oleh orang yang sedang hamil menghasilkan
qadar yang akhirnya jadilah seorang bayi yang lucu imut. Bayi ceurik. Aduh, meni lucu dikitu-kitu padahal keur ceurik. Sok aki-aki ceurik. Aki-aki ceurik, mam, kan talapung. Aki-aki tujuh mulut gitu. Tapi orok garanya. Duh, Gusti nu agung, pika gemeseun ningalinana oge. Orok, gemil, genut, aduhnya meni gemil, meni boloho disebut teh. Emah, aki-aki genut. Ngarisikeun wae nya, berat kudu dipangku gitu. Tah, kalau kita meyakini ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang kita definisikan sebagai takdir, maka akhirnya orang akan menjalani hidup terus berusaha menjadi sempurna tapi menerima apa hasil ending daripada yang Allah qadakan, yang Allah takdirkan. Ya. Jadi kalau di sini nih Bu, ketika dikasih ruh ya, berapa bulan dikasih ruh tuh? 4 bulan. Nah pas 4 bulan teh malaikat teh disuruh oleh Allah menyamakan barcode tentang 4 hal ini. 1, ilmunya. Jadi ieu budak teh bakal jadi pinunjul, ngerti tuh Mas pinunjul? Jadi orang yang pintar muncul, hebat. Pokoknya mah pinter lah, pokoknya mah jenius gitunya. Nah, jadi yang pertama, orang ini barcode-nya ditakdirkannya akan memiliki ilmu segimana. Buktinya teu sadaya jalma jadi profesor. Ya. Dalamun kabeh jadi profesor lieur Ibu. Cek uing kudu kieu permata desaina, cek uing kudu kieu. Terus we berdebat keilmuan. Tah jadi masing-masing tos aya barcode-na. Ibu lamun balanja ka Indomaret ka Alfamart pernah teu barcode mie pahili jeung susu? Henteu barcode mie, barcode susu hargana teh. Dina aya kesalahan oge paling anu tadina mie goreng jeung mie rebus. Dina aya pasalahan oge. Tah dina hidup oge ternyata malaikat diminta oleh Allah jig cocokeun barcode tentang ilmuna. Makana aya anu teu pinter-pinter teuing si eta mah tapi kreatif nya. Makana aya pinter, aya cerdas, aya kreatif. Ya. Nu pinter mah ilmuna teh, tapi nu kreatif mah dengan bahan seadanya dijadikan. Bahasanya tidak ada akar, batang pun jadi, cenah bahasanya gitu. Nu penting mah aya. Yang kedua, berapa banyak rezekinya? Barcode-na moal aya istilah patuker rezeki. Ya. Makanya di dalam surat Yunus mah, lamun Allah menghendaki seseorang akan dapatkan sesuatu kebaikan, tidak akan ada satu makhluk pun yang akan bisa menghalangi datangnya kebaikan tersebut kepada orang tersebut. Pun sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada seseorang, tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi datangnya keburukan itu kepada orang tersebut. Ayeuna mah terbukti dengan jelas Ibu Bapak. Geuning dina berita, ada seorang miliarder yang bangkrut dalam 1 malam. Karena uangnya diinvestasikan di bursa. Nah, di bursa efek. Lain di Jakarta, lain internasional. Dan dalam malam itu tiba-tiba kursnya itu turun anjlok sampai kemudian di rekeningnya tinggal beberapa dolar saja. Pun demikian, ada orang hartana mah aya keneh, tapi keur nikmat-nikmatna dina kekayaan anak, datang malaikat mencabut nyawa. Embung ke heula menang hese ieu usaha. Embung danggeus waktuna ke heula tuh teu cabut. Lamun tidak hartanya yang meninggalkan dia yang meninggalkan hartanya. Jadi jangan tong hariwang
rizki tos diatur, cuman usahakan semaksimal mungkin supaya memperoleh rizki tersebut yang paling barokah, yang paling baik, yang paling banyak. Makanya titah sholat duha, sholat hajat, titah usaha gitu. Yang ketiga, barkodnya adalah berapa lama dia hidup. Ada yang sebelum lahir sudah meninggal, ada yang ketika lahir meninggal, ada yang sekian tahun meninggal, aya anu baru 100 tahun baru meninggal. Tidak bisa kita ayeuna geuning kurame dina YouTube-nya non TKI dari Hong Kong membawa anak majikannya, kemudian kata dokter diponis akan hidup 6 tahun lagi. Ari pek teh engke teh mah hidup teh 10 tahun deui, cek TKI eta teh. Tuh kan dokter salah, sok ngaheuheulaan Gusti Allah. Ari pek teh maut teh isukna, nya kumaha Allah we. Dan sudah ada barcode rizkinya berapa, usianya berapa lama. Yang keempat, barcode berikutnya adalah nasibnya, apakah ia akan masuk surga atau neraka. Artinya apakah dia hidup itu akan menjadi orang yang jahat atau akan menjadi orang yang baik. Nah, cenah ayuan bet kitu atuh Allah teu adil. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dalamun Allah berkehendak semua manusia Islam, akan Islam semuanya. Lamun Allah berkehendak semuanya kaya, akan kaya semuanya. Tetapi ibu, bapak, ketika kita sedang berada di atas melihat ke bawah, bukankah kita mendapatkan pelajaran? Ya, cek batur gawe di kantor teh genah, enakeun duit ngalir tiap bulan. Suatu hari saya pulang ibu bapak dari kampus, saya sedang bawa mobil, saya tiba-tiba itu jam 5 sore. Keleng gini, ada yang sedang manggul tukang rujak, masih kene jak meureun katen Bu Depi meureun nanya diborong hiji keur hamil 2 karunya jigana aya dalil. Eta jam 5 ibu bapak tanggunganana masih menod ke bawah, buah-buahan sebangsa ningker bahan rujak masih 75% bahkan 80% mungkin 90% dah masih kene pinuh dina kotakna teh. Berarti naon? Teu payu jualanana selama 1 hari itu. Kita tidak pernah tahu apakah di rumahnya itu istrinya mesti panto nungguan, aduh nu nagih geus tita tadi bawa duitna can meunang. Ari datang teh mawa Pak kenging artos kopta sayuran lagi aya keneh boro-boro menang duit. Ketika kita dalam kondisi sempurna kata manusia dan bertemu dengan orang yang sedang tidak sempurna, disitulah sempurnanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita jadi belajar, punya rizki bisa masihan, teu punya rizki sedikit bisa bersyukur apa yang ada. Kalau tidak yakin qada jeung qadar, akhirnya kita menyalahkan, da Allah teh manipilih kasih mere rizki teh. Ari si itu mah poe kamari meuli motor, poe ayeuna meuli mobil, ari urang boro-boro meuli mobil, ningali mobilna ge hese. Karena apa? Tidak meyakini akan 4 hal ini yang sudah Allah tetapkan. Intinya di sini adalah takdir ilahi atau nasib seseorang itu sudah ditetapkan. Terus jam sabaraha? Nepi ka jam sabaraha itu ya Mas? Jam 6. Mas jam 6 leuwih. Baik, saya percepat di akhirnya. Nah, apa saja macam-macam takdir? 1, ada yang tetap, 2, ada yang berubah. Yang tetap namanya takdir mubrom, hatami, dan kemudian musayyar. Sedangkan yang berubah itu ini adalah yang disebut dengan ada ghairu mubrom, ada mu'allaq, ada ghairu hatami, dan ada mukhayyar. Nah, maka kita lihat. Yang pertama, takdir mubrom. Jadi sudah tetap. Takdir mubrom itu seperti misalkan jenis kelamin. Geus teu bisa caritana lalaki terjebak dalam tubuh perempuan atau perempuan terjebak dalam tubuh laki-laki, tidak ada. Jadi kalau misalkan transgender itu berpikir bahwa ada kesalahan takdir Tuhan,
dia tidak yakin, teu diajar, teu dikenalkeun ku orang tuana ku guruna akan hakikat adanya takdir mubrom. Lalaki-lalaki, awewe-awewe. Ada takdir mu'allaq, takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Disebut juga dengan takdir yang tertulis dari Lauh Mahfuz yang masih mungkin berubah jika Allah menghendaki. Tetapi kalau orang tersebut mencari terus berusaha, maka akan jadi sesuai takdir mu'allaq ini. Makanya dina tafsir Al-Munir ibu dina surat Al-Fatihah ada orang yang takdir awalnya itu baik. Tapi karena dia menjalani hidupnya itu jelek, diperkenankan jelek, maka kemudian dia menjadi orang yang jelek. Bukan jelek fisik, jadi orang yang jahat gitu. Inilah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Jadi dari sananya mah akan jadi orang baik, tapi kesebut ke orang tuana diperlakukan dengan jahat, dipertemukan dengan jahat, makanya dia orang jahat. Tapi juga ada orang yang akan ditakdirkan awalnya itu kodonya itu adalah takdirnya itu akan jadi orang yang baik, tetapi diperlakukannya itu menjadi jahat, menjadi sebalik ada jahat menjadi orang baik. Jadi sebaliknya gitu. Itu adalah takdir yang pertama. Ada takdir mubrom, takdir mu'allaq. Kemudian berikutnya yang dikatakan sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz ini ada juga yang menyebabkan kenapa tadi ada takdir mu'allaq bisa berubah. Satu karena doa, dua karena berbuat kebaikan. Ini menjadi penguat bagi kita bahwa kalau mau takdir mu'allaq ini berubah menjadi hal yang positif, maka jangan pernah lelah berdoa bro gitu. Jadi ada angkot Cibiru Cicadas tulisan di belakangnya teh jangan pernah lelah berdoa bro gitu. Berdoa saja dan minta lagi ke Gusti Allah gitu. Terutama tentunya dari orang tua kita selagi ada. Yang kedua adalah berbuatlah kebaikan, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan dengan yang kita bisa. Kemudian yang berikutnya adalah konsep takdir itu tadi dari qada menjadi qadar. Jadi pentingnya mengusahakan qada untuk selanjutnya menemui qadarnya. Qada telah Allah tetapkan, qadar itu adalah bisa berubah berseiring dengan waktunya. Yang jelas sifatnya adalah ghaib. Tidak kita ketahui. Teu apal orang isukan bakal maut, bakal bahagia dan lain sebagainya. Itu ghaib semuanya. Sehingga akhirnya ada 4 tingkatan. Satu ada al-ilmu. Ini wajib diimani bahwa apapun yang terjadi itu semua dalam sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berkata, oh, lamun aya istilah gini, mungkin tanah parahyangan ini diciptakan cenah ketika Tuhan sedang tersenyum. Heueuh nya, emang kabehna bagus dan tidak semuanya bagus juga dalam artian dalam pandangan manusia. Iya di sini ada Allah yang Maha tahu. Kawas kieu tadi. Nah, hanya abi tadi bere budak teh awewe wae itu bere lalaki, Allah leuwih apal lamun dibere budak lalaki didinya bakal sombong, didinya bakal teu kuat menjalaninya. Gitu. Pun sebaliknya, nah hanya abi teh dibere teh lalaki wae teu bere awewe, meureun jigana lamun dibere awewe didinya moal bisa ngurusna. Gitu. Jadi ini Allah Maha al-ilmu, Maha mengetahuinya. Yang kedua, al-kitabah, ini wajib kita imani bahwa apa yang terjadi pada kita sudah tercatat dalam catatan Allah. Ulah pernah berkata bahwa salah takdir Allah. Tidak, sudah tercatat, tadi barcode-nya tidak tertukar sama sekali. Yang ketiga, al-masyiyah. Apa al-masyiyah itu? Ya, kehendak Allah bersifatnya umum. Umum, karena umum maka cari spesifikasinya. Sukses itu umum, maka carilah kesuksesan di bidang yang kita bisa dan kita miliki. Maka innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun jadi maka jadilah. Cek Allah kudu jadi, cek Allah terjadi, terjadi. Yang keempat adalah al-khalqu, bahwa Allah lah inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Tah maka Allah teh sudah menciptakan kita itu dan mukhlishan lahuddin, berikhlas-ikhlaslah dalam pertaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulah kieu urang teh geus salat duha teh nya geus 8 rakaat.
tapi rezeki kieu-kieu keneh nahanya, jangan pernah berkata begitu. Tidak artinya eta mah usaha orang ngadoa ka Gusti Allah dengan salat duha, salat hajat, salat tahajud. Masalah diberena sakumaha berarti itulah yang akan membuat kita maslahat. Orang dibere gaji sabulan 1 miliar, jika anak ke masjid atau awun geteng apal-apal ting henteu berenanya nincak rumah tetangga ge moal-moal acan. Tapi dengan kita saat ini alhamdulillah kita jadi mau ke masjid, mau bersilaturahim dan lain sebagainya. Jadi ada al-khalqu, Allah yang menciptakannya, maka berikhlas-ikhlaslah dalam beribadah gitu ya. Nah, ini terakhir sepertinya Ibu, Bapak, saya ingin melihatkan ini nih. Ibu, dina setiap tubuh kita tuh ada sel. Dina sel teh aya gen. Gen teh aya ieu tah. Kawas kieu gen urang teh di dalamna teh. Ada epigenom namanya di pinggirnya. Lamun rel kereta api mah aya rel kereta api. Tapi ingat Ibu Bapak, ada genom, ada epigenom, ada ini nih. Ada coding-coding yang disebut dengan non-coding. Atau disebut dengan jang DNA. Nah, jang DNA teh jadi gini, Ibu. Lamun ini adalah kode mun mudahna kieu nya beunghar miskin, setengah beunghar, setengah miskin. Misalkan teh kode genetikana teh. Tapi Ibu percaya atau tidak, anu terekspresi nama cuman hiji. Seperti rambut orang kieu teh. Di dieu teh kan sel di dieu sareng di dieu teh sami. Sami genana teh, kodena teh sama. Tapi nu di dieu mah kodena teh kamu harus tumbuh terus rambutnya. Terus manjangan, maka tiap bulan dicukur, dipotong. Tapi di dieu sugan ibu-ibu di dieu mah reka mana ieu geus panjang teuing halis rek ka tukang cukur. Entos eta sakieu teh sakieu. Tah, kodena teh seperti itu. Tapi Ibu percaya atau tidak, ada yang disebut dengan jang DNA. Tadi beunghar miskin, setengah beunghar, setengah miskin, tapi aya anu kosongna. Tah, di aya nu kosongna tidak ada ekspresinya, tidak ada kodenya. Tah eta anu menyebabkeun nah hirup urang keur mut-mut, keur semangat. Tah ternyata ini teh adalah seperti kehidupan nyata. Gen urang oge aya anu kosongna supaya ekspresinya sempurna. Tah dina hirup oge aya anu rumah nu kahiji beunghar, rumah kadua setengah beunghar, nu rumah katilu miskin, nu ka rumah kaopat miskin pisan, nu rumah kalima eueuh rumahan. Kan urang teh bisa nu tidu beunghar bisa mere ka nu ieu. Tinu ieu bisa mere nu ieu. Nu ieu bisa ngahargaan anu ieu. Tah, kenapa tadi obat itu tidak selamanya terekspresi sesuai keinginan? Karena lamun direkayasa sekeinginan manusia wae, geuning kamari abdi kabalitsa Ibu KBIB eta aya sapinya demplon. Tulangna teh ieu teh kecil, di dieu teh burahil daging, di dieu burahil daging. Oh, lamun kurban ku sapi eta, sa RW wae mah kabagean ku sapi eta. Tapi karunya Ibu Bapak sapi eta teh nya tulangna kecil. Nepikeun kaleupan teh geus kitu tah. Leumpangna teh geus kitu. Kawas jelema anu beunga anu genut teuing geuningan. Kan leumpangna teh jadi kitu kan. Lain setruk lain, tulangna leutik, dagingna gede teuing. Ceuk jalema mah alhamdulillah menang sapi dagingna besar. Tapi ceuk sapi mah betapa sadis caramu. Sadis jalema hoyong dagingna, sapi nu kudu sangsarana. Tah, jadi hirup teh ternyata dalam kaitan kodo jeung kodar dina gen urang wae oge aya yang disebut dengan gen kosong tanpa ekspresi. Artina hirup mah tong hayang sampurna terus kudu ngalaman papangih jeung nu teu boga, papangih jeung jalema anu sangsara, jalema anu pilara, saling melengkapi karena dari sejak gen saja kita sudah diberikan yang namanya qada qadar yang telah Allah tetapkan. Jadi dengan demikian ketika bertemu dengan konsep qada qadar takdir, kewajiban kita adalah melakukan yang namanya ikhtiar. Ikhtiarlah dalam perilaku kita. Jangan sampai kumaha Allah wae danggeus kitu geus kieu oge saya mah teu ngaruh, tidak boleh. Hayu urang pangajian bah
pengajian gitu-gitu keneh. Tidak boleh. Tapi berikhtiarlah, maksimallah sebagai wujud iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah itu. Saya Iwan Dirwan Yusuf, mantan Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Itu saja. Enggak, karena udah jam 6 lebih. Enggak, aturan.